Dia berkata, 10 tahun yang lalu, aula koleksi buku Paviliun Petir Angin saya dibobol oleh seseorang yang akhirnya mencuri cukup banyak metode Qi dan keterampilan Dou. Di antaranya adalah gerakan 3000 petir. Saya pikir Anda harus memiliki hubungan dengan orang itu, bukan? Jika Anda ingin mengada-ada, tidak perlu khawatir dengan dalih melakukannya. Saya tidak memiliki berkat untuk menikmati tugas besar Penatua Chen ini. Jangan bilang kalau orang-orang di Paviliun Petir Angin bertingkah seperti ini. Xiao Yan hanya tertawa dingin menghadapi tuduhan orang tua ini. Bocah, tutup mulutmu. Apakah Anda berpikir bahwa Paviliun Petir Angin adalah sesuatu yang dapat Anda hina? Apalagi, kamu benar-benar berani bertindak begitu lancang di depan Penatua Chen? Sepertinya Anda benar-benar meremehkan dirinya yang sudah tua. Hong Liu melangkah maju dan berteriak dengan marah. Han Qi sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Dia diam-diam memarahi, tidak tahu malu, di dalam hatinya. Dengan mengucapkan kata-kata ini, orang ini jelas bermaksud untuk menempatkan Xiao Yan di depan Chen Yun dan membuat Chen Yun bertindak. Dengan demikian, klan Hong akan membalas dendam dan tidak akan dijelekkan oleh orang lain. Sementara Han Qi diam-diam memarahi hatinya, lengan bajunya tiba-tiba ditarik ke bawah. Dia menoleh, hanya untuk melihat wajah cantik Han Sui memohon padanya. Suara rendah dikirim ke telinganya, "Ayah, kamu harus membantunya." Han Qi tertawa getir dan mendesah. Perempuan ini, Chen tua. Masalah ini sepertinya hanya kesalahpahaman. Jika kita membahasnya dengan baik, kita harus bisa menyelesaikannya. Mengapa kita harus bertemu dengan pedang terhunus? Han Qi menangkupkan tangannya ke arah Chen Yun dan berbicara dengan sopan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan Hanmu. Gerakan 3000 petir adalah salah satu keterampilan rahasia yang tidak dapat disebarkan ke orang luar manapun. Karenanya, masalah ini tidak bisa begitu saja dikesampingkan. Chen Yun dengan dingin menatap Han Qi. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan saat dia dengan dingin berbicara, "Kamu punya dua pilihan. Pertama, kembalilah bersamaku ke Paviliun Utara Petir Angin dan biarkan kepala paviliun memutuskan bagaimana berurusan denganmu. Kedua, aku yang dulu akan membunuhmu di tempat. Tidak peduli apapun, gerakan 3000 petir tidak boleh mendarat di tangan orang luar." Orang-orang dari klan Hong diam-diam tertawa dengan suara dingin setelah mendengar kata-kata Chen Yun yang tidak menyisakan ruang untuk argumen. Wajah kelompok Han Qi malah berubah menjadi sangat jelek. Wajah cantik Han Sui tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat. Old Chen, Han Qi membuka mulutnya dengan maksud untuk mengatakan sesuatu lebih. Han Qi, aku yang dulu hanya mengizinkanmu berbicara begitu banyak karena tetua agung dari klan Han. Jangan gagal untuk menghargai kebaikan. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu campur tangani. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, klan Hanmu kemungkinan besar tidak akan mampu menahan amukan Paviliun Petir Angin. Chen Yun dengan dingin berteriak. Ekspresi Han Qi berubah sedikit setelah mendengar tangisan dingin Yun Chen. Kekuatan klan Han dan Paviliun Petir Angin terlalu berjauhan. Jika pihak lain bermaksud menghancurkan mereka, itu hanya membutuhkan niat. Paman Han, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Jangan terus mencampuri. Sebuah tawa ditransmisikan sementara Han Qi berjuang di dalam hatinya. Ini menyebabkan hatinya bergetar. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. Xiao Yan, maaf. Tinju Han Qi sedikit menegang saat dia menghela nafas. Dia adalah kepala klan dari klan Han. Dia bertanggung jawab kepada klan Han untuk setiap tindakan. Kata-kata Xiao Yan ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin klan Han terlibat dalam masalah ini. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyalahkan Han Qi. Kekuatan Paviliun Petir Angin sangat hebat. Tidak apa-apa untuk Xiao Yan yang sendirian. Paling-paling, dia bisa kabur begitu saja. Dataran tengah sangat besar. Bagaimana Paviliun Petir Angin dapat melakukan sesuka hati? Namun, jika dia ingin melibatkan klan Han akan menjadi bebannya. Oleh karena itu, Xiao Yan masih sangat tenang di dalam hatinya. Sebenarnya, ketika sampai pada level ini, semua ini tidak lagi menjadi masalah. Yang disebut menertawakan situasi menggambarkan prinsip ini.
Hei, tak disangka kau masih memiliki kesetiaan. Chen Yun dengan dingin tertawa. Tangan keriputnya perlahan terulur dari lengan bajunya saat dia berkata dengan lemah, karena itu masalahnya, apakah kamu berencana untuk mengikutiku kembali ke pavilion petir angin, atau apakah kamu ingin aku yang dulu bertindak dan melumpuhkanmu? Xiao Yan tiba-tiba tertawa saat dia melihat wajah Chen Yun yang acuh tak acuh. Dia menggelengkan kepalanya, saya tidak tertarik dengan pavilion petir angin. Oleh karena itu, saya tidak akan pergi. Chen Yun mengangguk. Niat membunuh di matanya melonjak. Kalau begitu, kamu memilih rute kedua. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Kebanggaan melintas di wajah muda dan tampannya saat dia membuka mulut dan tersenyum. Adapun untuk melumpuhkanku, sejujurnya, kamu masih belum memenuhi syarat untuk melakukannya dengan kekuatanmu, yang belum mencapai bintang 5 Douzong. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan seluruh arena menjadi tercengang. Meskipun penampilannya sebelumnya sangat mengejutkan, tampaknya itu jauh dari cukup baginya untuk mengandalkan kekuatan itu untuk berbicara kepada puncak elit bintang 4 Douzong dengan cara ini. Sebenarnya, tidak ada yang bisa disalahkan karena berpikiran seperti ini. Dengan usia Xiao Yan saat ini, kebanyakan orang akan merasa agak konyol untuk percaya bahwa dia bisa mengalahkan penatua pavilion petir angin yang telah lama menjadi terkenal. Selain itu, Xiao Yan juga telah mencuri keterampilan rahasia pavilion petir angin. Pavilion petir angin tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Sebagian besar orang yang hadir hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan yang dimainkan di depan mereka. Senyuman dingin terangkat di wajah orang-orang dari klan Hong. Dari cara mereka melihatnya, Xiao Yan benar-benar mencari kematian dengan menentang Chen Yun dengan cara ini. Han Qi juga tertawa getir di dalam hatinya saat dia menghela nafas. Dia tidak tahu mengapa Xiao Yan yang sangat tenang tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Kekuatan Chen Yun ini mirip dengan kakek tua yang tertutup dari klan Han mereka. Kekuatan Xiao Yan memang bisa dianggap luar biasa di antara mereka yang sekelas. Namun, orang di depannya sekarang bukanlah Dou Huang. Sebaliknya, itu adalah elit terkenal Douzong. Wajah cantik Han Sui putih pucat. Dia mengepalkan tangannya, menggigit bibir bawahnya yang merah dengan bagian belakang giginya. Dia sangat tidak mau membiarkan hal-hal berkembang sampai sejauh itu. Dari cara dia melihatnya, jika dia tidak dengan keras kepala mengundang Xiao Yan, dia tidak akan terlibat dalam masalah antara klan Han dan Hong. Karena itu, dia juga tidak akan mengungkapkan masalah memiliki gerakan 3000 petir dan akhirnya menarik masalah. Sepasang tangan yang agak dingin dengan lembut memegang tangan halus Han Sui saat dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Han Yu. Kakak perempuan, Han Sui memandang Han Yu. Beberapa kelembapan berkumpul di matanya yang cerah. Tidak perlu khawatir. Xiao Yan bukanlah orang yang sembrono. Jika dia berani berbicara dengan cara ini, dia mungkin memiliki kepercayaan diri. Han Yu mengusap halus rambut hitam Han Sui saat dia menghiburnya. Namun, kata-katanya yang menghibur tampak agak konyol bahkan untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan penatua Chen Yun ini bahkan lebih kuat daripada penatua pertama Suqian dari Akademi Dalam. Terlepas dari seberapa kuat Xiao Yan, dia pada akhirnya masih seorang Dou Huang. Kesenjangan antara Dou Huang dan Douzong adalah sesuatu yang Han Yu, sebagai Dou Huang, mengerti dengan jelas di dalam hatinya. Haha. Sementara hati setiap orang berputar-putar dengan pikiran yang berbeda, Chen Yun akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang luar biasa setelah tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun seseorang dari generasi muda mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memenuhi syarat. Ini memang kasus kaum muda menggantikan yang tua. Anak-anak muda hari-hari ini semakin sombong. Baiklah. Hari ini, biarlah saya yang tua ini secara pribadi menyaksikan mengapa saya yang dulu tidak memenuhi syarat. Chen Yun tertawa ke langit. Namun, semua orang bisa mendengar amarah dalam tawa nyaringnya. Tampaknya penatua dari pavilion utara petir angin ini benar-benar marah dengan kata-kata Xiao Yan. Setelah mendengar kemarahan yang tersembunyi di dalam kata-kata Chen Yun, hati kelompok Han Qi tenggelam. Namun, sebagai orang yang terlibat, Xiao Yan hanya menggunakan sepasang mata seperti tinta hitam gelap untuk menatap Chen Yun yang tertawa dengan saksama.
Ada rasa dingin yang samar-samar muncul di dalam diri mereka. Bermasalah dengan pavilion petir angin bukanlah sesuatu yang Xiao Yan ingin lihat terjadi. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan membiarkan pihak lain melakukan apa yang mereka inginkan dalam membuangnya. Mengikuti orang tua ini ke pavilion utara petir angin jelas bukan sesuatu yang akan disetujui Xiao Yan. Ketika dia mencapai wilayah mereka di mana mereka memiliki banyak orang, kemungkinan dia tidak akan dapat bertahan hidup bahkan jika dia memiliki boneka iblis bumi. Tindakan bodoh menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia akan mati adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan. Meskipun orang tua Chen Yun ini adalah seorang ahli di puncak bintang 4 Do Usong, Xiao Yan tidak takut padanya. Dengan banyak kartu trufnya, tidak perlu membahas melarikan diri dari tangan Chen Yun. Bukan tidak mungkin bahkan jika dia ingin membunuh Chen Yun. Namun, jika dia melakukan ini, dia akan sekali lagi jatuh ke dalam kondisi lelah. Senyum di wajah Chen Yun berangsur-angsur berubah suram setelah ditatap oleh mata sedingin es Xiao Yan. Tangan keriputnya sedikit melengkung saat benang petir yang menakutkan berkedip. Akhirnya, mereka melompat dan muncul seperti busur listrik. Aku yang dulu benar-benar tidak percaya bahwa kamu bisa lepas dari tanganku hari ini. Niat membunuh terungkap di mata Chen Yun saat dia perlahan melangkah maju. Tubuhnya secara aneh menghilang saat kakinya mendarat. Wajah kelompok Hanci berubah sedikit saat melihat Chen Yun menghilang. Orang tua ini memang menyerang. Wajah cantik Han Sui semakin pucat. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba melemparkan tangan Han Yu ke samping. Tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Dia baru saja muncul di depan Xiao Yan saat Chen Yun perlahan muncul. Sui. Wajah Hanci menjadi kaget saat Han Sui tiba-tiba bergegas ke depan. Dia buru-buru berteriak. Anda mencari kematian. Chen Yun, yang telah muncul, melirik Han Sui, yang menghalangi jalan di depannya. Sudut mulutnya mengeluarkan teriakan dingin saat dia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan agung menyapu dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Di bawah kekuatan yang begitu kuat, bahkan hati Han Sui membentuk hawa dingin yang sulit untuk ditolak. Tepat ketika Han Sui sedang menunggu untuk mati, kekuatan isap tiba-tiba melonjak dari belakang. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang sebelum Xiao Yan meraih pinggangnya yang halus dan dengan cepat mundur. HMPH. Chen Yun mendengus dingin saat melihat Xiao Yan turun tangan. Cahaya perak muncul di bawah kakinya. Tubuhnya gemetar sementara suara gemuruh terdengar. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergeser saat dia dengan cepat menarik diri. Dia tidak bisa peduli dengan keindahan lembut dalam pelukannya saat dia melemparkan telapak tangannya ke arahnya. Sebuah kekuatan lembut meletus, melemparkannya dengan lembut ke arah kelompok Hanci. Mata Xiao Yan menyusut sedikit setelah baru saja mengirim Han Sui pergi. Sosok seperti hantu muncul di atas kepalanya sebagai cakar hantu yang berkedip-kedip dengan kilat yang dengan licik dan dengan kejam menyambar kepalanya. Itu membawa kekuatan menakutkan yang merobek langit. Wajah kelompok Hanci segera berubah menjadi jelek ketika mereka menyaksikan Chen Yun, yang telah menggunakan serangan kejam terhadap Xiao Yan saat dia menyerang. Han Sui, yang baru saja diterima oleh Han Yu, memiliki wajah cantik yang lebih pucat. Tubuhnya yang indah menjadi tidak stabil. Cakar hantu pendar kilat itu jatuh di depan banyak tatapan kaget. Sama seperti sejumlah orang yang merasa tidak bisa menonton adegan berdarah dan berencana untuk menutup mata mereka, cahaya berwarna perak cerah tiba-tiba meletus di depan Xiao Yan. Sosok manusia yang kabur muncul di tengah cahaya perak. Bang! Cahaya perak baru saja muncul, ketika lengan berwarna perak tiba-tiba menembus cahaya tersebut dan bertabrakan dengan keras dengan cakar hantu petir Chen Yun. Segera, suara teredam dan gelombang udara yang menakutkan menyebar seperti gelombang laut dari titik kontak. Retakan seperti jaring laba-laba mulai muncul di tanah kemanapun gelombang lewat. Dentang! Lengan berwarna perak dan cakar hantu petir berhenti sejenak sebelum tubuh lelaki tua itu bergetar. Di bawah gelombang udara yang ganas, kaki pemiliknya dengan tergesa-gesa mengambil lebih dari selusin langkah mundur di ruang kosong sebelum nyaris berhasil menstabilkan tubuhnya. Adegan tiba-tiba menyebabkan semua mata yang hadir mengeras. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa sebenarnya Chen Yun yang tidak dapat bertahan dan dipaksa kembali dalam pertukaran.
Syok keluar dari hati mereka dengan cara yang tidak terkendali. Chen Yun memantapkan tubuhnya dan dengan cepat mengangkat kepalanya. Beberapa keheranan juga muncul di wajahnya, yang ditutupi dengan niat membunuh. Matanya menatap tajam ke cahaya perak saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Siapa kamu? Ini adalah masalah pavilion petir angin saya. Tolong jangan campur tangan." Cahaya perak perlahan tersebar di bawah fokus Chen Yun. Akhirnya, sosok manusia yang tampaknya seluruhnya terbuat dari perak muncul di depan mata semua orang yang hadir. Sosok manusia tidak terlalu besar. Sebaliknya, itu tampak sedikit kurus. Kulitnya seperti perak sementara kedua matanya kosong, dan cahaya perak samar-samar berkedip di dalamnya. Apalagi, hal yang sangat mengejutkan orang adalah tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan nafasnya. Ini sebenarnya boneka? Bagaimana mungkin orang ini memiliki boneka yang begitu kuat? Chen Yun segera terkejut setelah cahaya perak menghilang. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah boneka tanpa kemauan apapun. Terlebih lagi, hal yang benar-benar tidak bisa dia percayai adalah kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melumpuhkan saya. Sebuah suara yang berisi hawa dingin gelap perlahan dipancarkan dari belakang sosok manusia berwarna perak. Segera, Xiao Yan melangkah maju dan menatap Chen Yun dengan mata tegang. Wajah Chen Yun berkedut sedikit saat dia berkata dengan sinis, "Tidak disangka bahwa kamu benar-benar memiliki boneka kelas Do Uzong. Aku benar-benar meremehkanmu." Saat kata-kata ini diucapkan, orang-orang dari klan Han dan Hong menjadi membosankan. Boneka kelas Do Uzong? Ini, bagaimana ini mungkin? Bunuh dia! Xiao Yan tanpa ekspresi. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Yun saat dia perlahan memberikan perintah. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat boneka iblis bumi di depannya menginjak tanah. Dengan suara, "Siu," itu berubah menjadi sosok cahaya yang mengarah ke Chen Yun. Tindakan yang sepenuhnya mengandalkan kecepatan fisiknya untuk menyebabkan ledakan sonik di sepanjang jalan menyebabkan semua orang yang menontonnya menjadi tidak bisa berkata-kata. Hati Chen Yun tenggelam saat boneka iblis bumi menyerang. Setelah pertukaran singkat tadi, dia tahu bahwa kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. Tubuh fisiknya begitu kuat hingga membuatnya ketakutan. Selain itu, tidak memiliki sedikit pun rasa sakit. Jika seseorang benar-benar bertarung, Chen Yun pasti bukan tandingannya. "Hong Li, aku akan menahan boneka ini. Anda akan membunuh bocah itu." Begitu dia meninggal, boneka itu secara alami akan berhenti. "Setelah dia dihabisi, saya akan memberikan boneka kelas Do Uzong ini kepada klan Hong Anda." Chen Yun buru-buru mengelak saat cahaya perak berkedip. Pada saat yang sama, dia menjerit. Hong Li awalnya kaget saat mendengar ini. Segera, keserakahan yang sulit disembunyikan muncul dari matanya. Boneka kelas Do Uzong layak didapatkan oleh seluruh klan Hong. "Oh Chen, tolong diyakinkan. Saya pribadi akan bertindak dan membunuh anak nakal ini untuk membalas dendam untuk anak saya, yang terluka olehnya." Hong Li menjilat mulutnya dan tersenyum dengan sikap buas. "Tenang, jika ada yang berani menghentikanmu, aku, sebagai penatua dari Pavilion Petir Angin, akan mengumumkan bahwa orang itu akan menjadi musuh Pavilion Petir Angin. Kami tidak akan beristirahat sampai kami menghabisinya." Kata-kata berikutnya dari Yun Chen menyebabkan Han Chi, yang kakinya baru saja akan bergerak, menjadi suram. "Haha, terima kasih, Chen Tua." Hong Li tertawa terbahak-bahak saat dia dengan sombong melirik Han Chi. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum kejam ke arah wajah Xiao Yan yang acuh tak acuh. Suaranya yang gelap dan dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. "Bocah, santai saja. Pertama-tama aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu dan membiarkanmu merasakan apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian."